Pemerintah Bulgaria tumbang, dan kali ini dunia tidak bisa pura-pura tidak melihat. Perdana Menteri Bulgaria akhirnya tersingkir setelah gelombang protes besar yang dipimpin generasi muda Gen Z mengguncang Sofia dan kota-kota besar lainnya. Isunya jelas, korupsi, elit politik lama, dan sistem yang dianggap busuk dari dalam. Nama-nama boleh berbeda, partai bisa berganti, tapi pola yang ditolak Gen Z Bulgaria itu satu. Kekuasaan yang terlalu lama nyaman dan lupa pada rakyatnya. Protes ini tidak muncul dari ruang hampa. Bulgaria selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu negara Uni Eropa dengan persepsi korupsi terburuk. Laporan demi laporan muncul, tapi perubahan nyaris stagnan. Pemerintah datang dan pergi. Namun, elit yang sama tetap bertahan di lingkar kekuasaan. Dan di titik inilah Gen Z berkata, cukup. Anak-anak muda yang lahir setelah era Perang Dingin ini tidak punya beban romantisme masa lalu. Mereka tidak terikat pada nama besar, partai, atau tokoh senior. Mereka membaca laporan transparansi, membandingkan kualitas hidup dengan negara Eropa lain, dan melihat satu fakta pahit, mereka bekerja keras. Tapi sistem tidak memberi masa depan yang adil. Sindiran telaknya begini. Di banyak negara, elit politik masih berpikir legitimasi kekuasaan cukup didapat dari pemilu 5 tahunan. Setelah itu, rakyat terutama anak muda diminta diam, sabar, dan mengerti situasi. Bulgaria membuktikan Gen Z tidak mau lagi jadi penonton. Mereka tidak datang dengan senjata, mereka datang dengan jumlah, dengan konsistensi, dengan tekanan publik yang terus membesar sampai akhirnya tak bisa lagi diabaikan. Hasilnya nyata. Pemerintah jatuh, sekarang kita bicara Indonesia. Indonesia bukan Bulgaria. Sistem, sejarah, dan budayanya berbeda. Tapi ada satu kesamaan yang tidak bisa dihindari. Demografi. Gen Z dan milenial adalah mayoritas pemilih. Mereka hidup di era presiden berganti, menteri berganti. Tapi isu klasik korupsi, ketimpangan, lapangan kerja terus berulang. Nama-nama pejabat boleh berubah. Retorika bisa disesuaikan. Tapi ketika transparansi hanya jadi slogan dan kritik dianggap ancaman, maka kepercayaan perlahan terkikis. Ini bukan tuduhan. Ini peringatan berbasis pola global. Hari ini Bulgaria, kemarin Nepal, dan sejarah menunjukkan tak ada negara yang benar-benar kebal dari tekanan generasi mudanya sendiri. Elit politik yang cerdas akan membaca ini sebagai alarm dini. Bukan untuk panik, tapi untuk berbenah. Karena kekuasaan di era digital tidak lagi hanya diuji di bilik suara, tapi juga di ruang publik yang jauh lebih luas dan kritis. Pertanyaannya sekarang bukan, apakah Gen Z terlalu kritis? Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah elit politik siap dikritik? Karena ketika anak muda berhenti percaya pada sistem, yang runtuh bukan hanya satu pemerintahan, tapi legitimasi itu sendiri. Dan Bulgaria sudah memberi contohnya. Tinggal mau belajar atau mengulanginya dengan cara yang lebih mahal.